Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Fani ya. Hari ini kita masih mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Tapi di sini kita akan lebih banyak membahas tentang kelompok hewan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelompok hewan invertebrata dan kelompok hewan vertebrata. Jadi adik-adik harus tahu, invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan vertebrata memiliki tulang belakang. Mengapa kita penting untuk mengelompokkan ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata? Supaya kita tahu dan bisa mengambil manfaatnya. Nah, di sini bisa kita lihat kerajaan hewan atau kingdom animalia. Yang pertama, kita bisa lihat invertebrata atau tidak bertulang belakang. Nah, di sini ada cacing, ada lipan, ada bintang laut, ada belalang. Di sini ada macam-macam belalang ya adik-adik. Dan di sini juga ada cacing, juga ada kepiting ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita lihat di bagian vertebrata atau bertulang belakang. Di sini ada reptil. Nah, reptil itu selain kura-kura, ada ular juga ya. Nah, terus di sini juga kita bisa lihat ada burung, mamalia, terus ada tikus, manusia, amfibia, dan ikan. Nah, dari semua makhluk hidup ini, gennya yang paling mirip dengan manusia selain monyet itu adalah tikus ya. Jadi itu kenapa tikus itu biasanya dipakai untuk percobaan. Nah, ingat ya adik-adik bahwa hewan itu dikelompokkan menjadi dua, ya. Yang kayak tadi kakak bilang, jadi itu ada hewan tidak bertulang belakang itu vertebrata dan hewan bertulang belakang itu namanya vertebrata. Nah, baiklah. Yang pertama, kita akan membahas tentang hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dikelompokkan menjadi 8 kelompok, seperti hewan berpori. Contohnya itu ialah spons atau bunga karang. Nah, lalu selanjutnya hewan berongga atau colenterata. Contohnya ada ubur-ubur ya. Lalu ada cacing pipi atau platyheminthes. Contohnya cacing pita. Lalu cacing giling atau Nemathelminthes. Contohnya ada cacing tambang dan cacing gelang. Lalu ada cacing berbuku-buku atau Annelida. Ini contohnya adalah cacing tanah ya. Tahu cacing tanah ya kan adik-adik? Nah, lalu hewan lunak atau moluska ini contohnya adalah peliharaannya SpongeBob itu, yaitu Gary atau biasanya disebut dengan siput. Nah, lalu berikutnya adalah hewan dengan kaki berruas-ruas atau arthropoda. Contohnya adalah semut. Lalu yang terakhir adalah hewan berkulit duri atau echinodermata. Contohnya adalah bulu babi. Nah, selanjutnya, jadi ingat ya adik-adik, jadi porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tumbuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan, warna tubuhnya bermacam-macam, seperti warna merah, warna kuning, warna hijau. Contohnya seperti hewan porifera, yaitu seperti Spongilla, Euspongia, Poterion, dan Sipa. Nah, pada bagian ini ya, nih, bagian C ini adalah Sipa. Ini bagian B ini Poterion, dan bagian A ini Euspongia. Kita lanjut ya adik-adik. Ini Colenterata adalah hewan berongga. Jadi harus ingat ya adik-adik kita tadi tuh membahas tentang porifera. Kata kuncinya adalah hewan yang punya pori-pori. Sedangkan Colenterata ini adalah hewan yang berongga yang mempunyai tentakel untuk
Menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel, terdapat sel beracun yang menyengat disebut sel koanosit. Nah, tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Nah, ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon adalah contoh hewan kolenterata atau berongga ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada bunga karang, obelia, lalu hidra, dan anemon. Nah, lanjut ke cacing atau vermes. Adalah hewan bertubuh lunak, ya, tidak bercangkang dan tubuhnya simetris bilateral atau kiri kanannya sama. Lalu ada tiga kelompok yaitu cacing pipih atau Platyhelminthes. Contohnya cacing hati dan cacing pita. Nah, itu adalah contoh dari cacing pipih. Lalu cacing giling tubuhnya bulat, panjang, dan tidak bersegmen. Contohnya cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Lalu cacing gelang tubuhnya itu berruas-ruas seperti cincin. Contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Nah, kita bisa lihat gambar di bawah ini. Pada gambar bagian A itu adalah cacing hati. Lalu bagian B itu adalah cacing perut. Lalu bagian C itu adalah cacing kremi. Lalu bagian D itu adalah cacing tambang. Bagian E itu adalah lintah. Dan bagian F itu adalah pacet. Oke, lanjut kita. Ini moluska adalah hewan bertubuh lunak. Banyak lendir dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan di air. Contohnya hewan moluska adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Pada bagian A itu adalah gurita. Lalu bagian B itu adalah kerang. Lalu bagian C itu adalah siput dan bagian D itu adalah siput laut. Lanjut ya adik-adik. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata fase yaitu mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Nah, ini ada 4 kelas yaitu insekta atau serangga. Contohnya belalang, lebah, kumbang. Terus yang kedua itu krustasea, ada udang, ada udang-udangan ya, contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Lalu yang berikutnya arachnida, yaitu laba-laba. Contohnya itu ya laba-laba, kalajengking, kutu, terus campak. Caplak. Lalu ada Myriapoda atau lipan. Nah, contohnya kelabang. Nah, contohnya itu kelabang dan kaki seribu. Nah, kita perhatikan ya gambar di bawah ini. Pada bagian A itu adalah belalang, pada bagian B itu adalah kumbang, pada bagian C itu adalah kepiting, pada bagian D itu adalah laba-laba, dan pada bagian E itu adalah kalajengking, dan pada bagian F itu adalah kutu, pada bagian G itu adalah caplak, dan pada bagian H itu adalah kelabang, pada bagian I itu adalah kaki seribu. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah Echinodermata. Jadi hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Nah, jadi kita tahu ya Echinodermata itu adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras.
Nah, tubuhnya simetris, radial dengan 5 lengan. Jadi, radial itu adalah memutar ya. Lalu, pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak ya, bernapas dan menangkap mangsa. Jadi pada Echinodermata ini memiliki 5 kelas, yaitu Asteroidea, contohnya binatang laut, lalu Echinoidea, contohnya itu lilia atau lilia laut ya. Lalu Holoturoidea, contohnya itu teripang. Nah, baru kita baiklah kita langsung lihat ke gambar di bawah ini ya. Nah, pada gambar A itu adalah bulu babi. Pada bagian B itu adalah lilia laut. Pada bagian C itu adalah bintang laut. Pada gambar bagian D itu adalah binatang ular ya. Dan pada bagian itu adalah pada bagian maaf kakak ulang ya. Jadi pada bagian A itu adalah bulu babi. Pada bagian B itu adalah lilia laut, pada bagian C itu binatang laut, dan pada bagian D itu binatang ular, dan pada bagian E itu teripang. Nah, ini kita bisa lihat ya, yang pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang hewan bertulang belakang atau vertebrata. Dari gambar-gambar sini kita bisa lihat itu ada yang bagian A ini kita lihat itu adalah ikan mas. Lalu yang kedua ini yang bagian B ini adalah sapi. Ya. Lalu bagian C ini adalah katak dan bagian D ini adalah ular dan bagian E ini adalah burung merpati. Nah, ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh adik-adik. Sistem pengumpulannya seperti biasa, nanti jika adik-adik sudah mengerjakan tugasnya, lalu kirim ke WA kakak secara pribadi, supaya tidak ada kesamaan di antara pengerjaan kalian. Ya adik-adik ya, pengumpulan tugas terakhir dikumpul jam 1 siang ini. Jangan lupa tulis nama lengkap, kelas, hari dan tanggal ya. Sekian video pembelajaran untuk hari ini, dan pada hari ini kakak juga pamit undur diri dikarenakan hari ini adalah hari terakhir kakak untuk memberikan pengajaran kepada siswa-siswi kelas 7 yang ada di MTS. Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah menerima kakak, dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah menerima saya untuk mengajari adik-adik yang ada di MTS. Dan terima kasih untuk bantuannya selama ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam perkataan saya atau tingkah laku saya yang tidak berkenan di hadapan Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Dan tidak banyak yang bisa saya lakukan. Semoga sedikit pembelajaran untuk siswa-siswa ini bisa selalu bermanfaat untuk kita semua. Pesan kakak untuk adik-adik, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Salam hangat dari Kak Fani dan terima kasih. Untuk adik-adik semua, jangan lupa tugasnya tetap dikerjakan dan dikumpulkan kepada kakak ya nanti. Sekian yang dapat kakak sampaikan hari ini. Kakak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.